Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di rumahnya Bapak siapa Pak? Pak Undi. Oh, Pak Undi ya. Alhamdulillah, setelah tadi jalannya rusak sekali, gak ada yang benar. Ya, bagaimana ini, gak ada perbaikan atau gimana? Tadi jalannya tuh bolong-bolong sekali Pak. Ya, Menuju ke sini tuh, aduh, Gusti. ya kesini mah jalannya jelek atau udah dari Iya, dulu. sampai ngegeduk-geduk tadi Iya. tuh. Sampai menggeduk-geduk. Tapi pasti. alhamdulillah bisa sampai ke rumahnya Bapak Undi. Beliau ini adalah sudah sangat terkenal sekali. Beliau ini seorang ahli spiritual, ya, praktisi ya. Orang praktisi yang serba bisa, katanya bisa santet juga, bisa pelet, bisa genda, bisa semuanya katanya. Jadi banyak informasi dari warga juga bahwa banyak sekali yang datang ke sini, tamu yang datang ke sini yang meminta pesugihan katanya. Saya mau coba wawancara aja, kebetulan udah izin dulu tadi sama Mondinya. Boleh tidak kita bawa kamera wawancara lah, ngobrol-ngobrol gitu, pengen ya pengalaman-pengalaman, pengen menambah wawasan gitu ya Jeng ya. Iya betul. Jadi alhamdulillah beliau mengizinkan dan ya kita berbincang-bincang, pengen tahu lebih dalam tentang benar tidak gitu loh. Di sini tuh ada praktek pesugihan, ada praktek santet dan sebagainya gitu loh. Kalau menurut informasi warga kan kayak gitu Jeng ya. Betul. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar ya sobat. Ngeri juga. Gimana nih Pak? Mungkin itu udah profesinya mereka masing-masing. Walaupun kan kalau orang yang mau, walaupun ya istilahnya nggak boleh, tapi kan kalau dia yang minta tolong, masa kita nggak bantu? Oh, jadi betul juga ya, kalau misalkan suka ada yang minta tolong ke jalur itu, Banyak, jalur kiri. banyak di sini. Kalau misalkan pesugihannya itu jalurnya kemana tuh Pak? Ke atasnya, apa ke misalkan pesugihan lorong atau apa gitu kan, atau putu ijo atau apa, kan banyak tuh Ya kalau di kira-kira. sini mah macam-macam, ada yang ke kera, ada yang ke Beduk. ular. Ya disebutnya itu ngiprit lah kalau. Oh, kalau ke kera ngiprit. Bukan, kalau ke ular. Nah kalau ke nyebloron juga banyak. Kebanyakan ya yang ya orang-orang yang pingin mencari kekayaan dengan cara yang simpel ya. Kalau saya kan di sini sekedar membantu. Ya, Terus Pak, kalau misalkan berarti benar ya, soal pesugihan-pesugihan gitu berarti benar Jang. Iya, Nah betul. kalau misalkan semacam santet ya, katanya santet juga tenung gimana tuh Pak? Yang benar suka banyak juga yang minta tolong kayak gitu. ya suka juga itu. Kalau yang itu minimal dia itu merasa sakit hati gitu sama orang, terus dia minta tolong ke sini, ya apa boleh buat kan. Yang penting kan kita nolong sama ya, kalau namanya dukun kan yang penting ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya buat apa? Berarti ini si bapak ini dukun Jang, akui. Berarti bukan ahikmah katanya, seorang ahik praktisi hikmah katanya. Berarti ini mah iya, tapi alhamdulillah juga ya Om bisa ngakui gitu. Iya. Tapi ya memang salut dan kejujuran Jeng ya. Tapi ya menurut saya kalau misalkan minta tolong untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kan nggak boleh juga Jeng ya. Betul. Kalau misalkan nyantet orang kan menyakiti orang Pak. Ya namanya kita nolong orang mau gimana tuh? Iya, kalau nolong orang dengan cara menyakiti orang kan nggak bener juga. Yang satu ditolong, yang satu disakiti. Iya. Gimana kalau misalkan nyantet kan nyakiti orang aja ya? Iya jadi betul. Kasihan juga Pak. Ya itu karena udah pekerjaan mungkin ya. Soalnya kan
walaupun saya menyakiti, tapi kan saya nggak kelihatan menyakiti orang itu kan. Ya gak kelihatan oleh manusia mungkin, tapi sama Allah pasti kelihatan, Pak. Ya kalau itu mah, ya yang penting mah buat saya mah nggak kelihatan sama manusia aja. Kalau sama yang tadi disebut mah ya itu mah. Yang tadi disebut apa? Kenapa gak mau nyebutin ya namanya Jeng ya? Nah ini mah bener nih. Tapi baiknya Jeng, nggak Pak gitu loh. Saya beneran gak nyangka sekali sama Bapak. Bapak tuh baik banget, dari tadi juga ngizinin saya, terus nyuguhan kopi Jengnya, terus ya pokoknya gak nyangka banget Bapak bisa mau gitu loh nerima pekerjaan dengan cara menyakiti orang kayak gitu. Terus pesugihan, kalau pesugihan itu kan nggak boleh Pak, menyekutukan Allah, menduakan Tuhan, menduakan Allah, itu perbuatan yang tidak boleh. Ya menurut Anda nggak boleh, tapi menurut saya mah ya boleh-boleh aja. Yang penting saya mau menolong orang aja. Namanya dia minta tolong, masa saya nggak ditolong? Walaupun kata Anda itu salah ya, yang penting saya mah udah nolong dia. Itu mah bukan nolong Pak, tapi menyesatkan. Jadi ibarat kata gini nih, orang nih mau terjun ke jurang, bukannya Bapak sadarkan nggak boleh gitu, nggak boleh terjun ke jurang nanti mati atau gimana, Bapak malah suntrungkan ngejebur Ya yang penting mah asal jangan saya aja yang nyebur, kalau dia yang ya tetap kan Bapak yang nyeburin ya. Nah kan dia minta tolong, masa ya nggak tolong. Yang penting mah saya mah dia yang minta tolong, ya udah ditolong mah ya terserah dia, mau dia ngejebur kek, mau dia apa kek. Tapi bawa juga bawa Bapak yang ngasih jalannya, jalan menuju kesesatan, Bapak yang memberikan jalannya, berikan jembatannya. Bapak juga bakalan ke bawah-bawah di akhirat nanti. Ya kalau soal akhirat mah ya terserah nanti aja. Yang penting mah sekarang kita di dunia bisa nolong orang, walaupun dia mau sesat mau apa juga ya terserah. Itu mah bukan nolong tapi menjerumuskan Pak. Kalau nolong tuh ya ditolong, diarahkan ke arah yang lebih baik. Kalau diarahkan ke arah yang lebih buruk mah itu mah menjerumuskan, menyesatkan, bukan nolong hari Bapak. Ya tetap kalau pemikiran saya mah itu mah nolong. Soalnya dia yang membutuhkan, ya masa nggak ditolong. Astagfirullah. Tapi Pak, kalau misalkan di dalam agama Islam tuh nggak boleh menduakan Allah, tuh nggak boleh. Bapak tuh gak punya agama toh? Ya, punya lah agama mah. Agama apa Bapak? Ya kata orang mah Islam saya teh. Ya dalam Islam tuh nggak boleh Pak melakukan pesugihan tuh, apalagi menduakan Allah, pecat iman. Ya harus gimana lagi, mungkin itu udah pencarian Bapak tuh saya. masih muda ya Jengnya, masih jag sehat, harusnya banyaklah pekerjaan lain, jadi pekerjaan lain, jangan menyesatkan orang, jangan ya bekerja yang tidak halal. Untuk apa, meskipun uangnya besar atau gampang kerjanya, ya nggak boleh juga, karena di dunia itu cuma sementara Pak. Coba, sudah jarang loh zaman sekarang yang umurnya 100 tahun, paling lama 80 tahun. Coba sekarang Bapak misalkan umur 50 tahun, kalau Bapak meninggal 80 tahun tuh cuma 30 tahun lagi loh. Yang kemarin 50 tahun ke belakang nggak kerasa kan, udah 50 tahun lagi sekarang. Lalu 30 tahun kemudian nggak akan kerasa lagi Pak. Umur di dunia itu gak akan kerasa. Nanti setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan di akhirat. Nah, di akhirat sana apa yang bakalan kekal, abadi. Kalau misalkan di dunia Bapak melakukan keburukan, nanti balasannya di akhirat buruk. Yang kekal Bapak akan keburukannya di akhirat nanti. Nah itu mah urusan nanti. Yang penting mah sekarang. Iya. Apakah Bapak pernah menyesal di awal? Tidak kan?
kecuali nonton doma mereka dong di payun. Jadi mereka tobrok kan. Nah, menyesal itu kan belakangan. Iya. Nah, sekarang Bapak bilang, ya gimana nanti aja. Nah, nanti kalau udah di akhirat, masuk neraka, disiksa, dimintain pertanggungjawaban, baru Bapak menyesal. Ah, saya nyesal. Ah, itu baru katanya. Baru katanya? Iya. Coba itu bawa merokok, apinya kesiniin. Panas gak? Kalau panas gak katanya? Ini makan Sudah jelas api itu panas. Itu ini kan di dunia. Nah, belum tentu nanti di neraka itu lebih dari ini. Panasnya. Ini yang kecil aja dulu. Panas gak? Panas. Apalagi nanti. Gini aja. Kematian itu hal yang gaib. Bapak tahu gak Bapak mati kapan? Enggak kan? Enggak tahu kan? Kita gak tahu kita akan mati kapan. Kenapa kita percaya kita akan mati? Gitu kan? Seperti halnya akhirat, seperti halnya surga dan neraka, itu ada, sama halnya seperti kematian yang kita gak tahu. Gitu loh. Karena kemampuan manusia, daya pikir manusia itu gak nyampe ke sana. Kita cukup meyakini. Jangan dulu berpikiran neraka surga, berpikiran tentang kematian aja. Kita tahu nggak kita akan mati kapan? Tidak kan? Tidak mustahil juga bisa sekarang bisa mati. Coba Bapak bertafakur, pikirkan. Kalau misalnya Bapak gak percaya kematian, kenapa banyak kuburan? Lalu coba lihat di sekitar banyak yang mati mendadak. Itu tidak mustahil akan terjadi pada diri kita juga. Coba renungkan. Ya. Ya juga apakah sih. yakin nggak akan mati? Mati pasti. Iya, kalau mengingat ke situ iya. Tapi kan kalau saya berhenti gini, dari mana saya itu dapat makan? Pekerjaan tuh masih banyak, Pak. Ya udah enaknya begini. Nah, Bapak harus coba belajar keluar dari zona nyaman Bapak. Cobalah keluar dari zona nyaman, cari pekerjaan yang halal. Insya Allah kalau misalkan dapat pekerjaan yang halal, dapat rezeki walaupun sedikit juga berkah Pak. Kalau halal, benar. Ya ini juga menurut saya halal. Namanya Bapak siapa? Yang menentukan halal haram itu ya Allah. Ya itu menurut menurut saya ini juga udah halal. Kan Yang Bapak penting itu saya beragama. melayani tamu yang datang ke sini. Dan Bapak itu beragama. Setiap agama itu punya pedoman, yaitu kitab sucinya. Termasuk agama Islam memiliki pedoman, yaitu Al-Quran, Quran dan hadis. Jadikan pedoman untuk kita menjalani kehidupan. Ya saya mah nggak tahu yang gitu. Ya emang taunya ada tamu datang ke sini saya layanin. Udah, kalau masalah Quran dan hadis saya nggak tahu. Ya harus belajar tahu kalau Bapak mengaku punya agama. Kecuali kalau Bapak ateis, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan, itu pun tetap hati kecil pasti bertanya-tanya dan mengakui adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semua. Hanya orang-orang yang munafik yang tidak mengakui Tuhan. Sebetulnya hati kecil semua orang pasti mengakui. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kita? Coba betapa. Kalau gak ada Tuhan, siapa yang menciptakan? Adanya rokok bisa seperti ini, dibuat syariatnya dibuat sama manusia. Ada kan manusianya. Lalu manusianya diciptakan sama siapa? Pasti ada yang menciptakannya. Terus ada bulan, ada bintang, ada matahari. Siapa yang menciptakan? Ada sang pencipta. Cuma daya pikir kita, kemampuan manusia untuk mencapai keberadaan Tuhan itu yang nggak nyampe kapasitas manusia. Tapi benar juga tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah adzan, Cang? Pak, boleh ikut sholat dulu. Sudah adzan. Kamu sholat dulu. Sebentar nanti mungkin dilanjut lagi, Jang. Boleh, boleh. Kalau mau situ mau sholat dulu boleh.
Nanti sama kita bapak bareng-bareng ya. nanti saja. Nanti saya mau merenung dulu, mau berpikir-pikir dulu. Boleh, silakan bapak bertafakur, bapak pikirkan. Insya Allah bapak akan menemukan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman dalam hidup kalau bapak sudah mengingat Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, soalnya saya kepikiran, ya benar juga, yang nyiptain langit, nyiptain bulan. Itu saya renungkan dulu lah. Nanti kalau udah situ sholat, nanti saya mungkin mau berpikir dulu aja lah. Ya sudah, nanti setelah sholat saya kesana boleh? Boleh. Saya ke masjid dulu. Boleh Pak? Enggak, tuh, ayo Jeng. Ayo,